Apa jawaban Rasul? Fa'inni ala dzikrika bikasrati sujud. Kalau kamu pingin menemani diriku di surga, maka perbanyaklah sujud. Memperbanyak sujud berarti memperbanyak salat tatawwu, yaitu salat sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamati, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, a'azzakumullah. Setelah 1 bulan kita berpisah, maka malam hari ini kita bisa bertemu kembali. Hal ini terjadi karena kemurahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita bisa dipertemukan kembali dalam ritme dan juga dalam satu kondisi yang sama, dalam gelombang yang sama, dalam cuaca yang sama, yaitu sama-sama thalabul ilmi. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan pada malam hari ini, ba'da shalah nafilah, kita bisa mendapatkan barokah dari apa yang kita cari, dan mudah-mudahan ilmu yang kita peroleh adalah ilmu yang bermanfaat, memberikan kemaslahatan fid dini wad dunya wal akhirah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, a'azzakumullah. Kita akan lanjutkan kembali pembahasan dari tafsir ahkam dari hadis yang kita baca dari kitab Bulughul Maram. Masih ingat Pak, pertemuan yang lalu kita bahas masalah apa? Masalah salat nafilah. Betul, Masya Allah. Di pertemuan yang lalu kita membahas tentang masalah bab salat nafilah, yaitu salat sunnah yang bisa kita kerjakan untuk melengkapi dari ibadah wajib yang Allah wajibkan. Jadi ibadah sunnah itulah sebagai pernak-perniknya ibadah yang ada di dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim. Kalau hanya mengerjakan yang wajib, tentu bilangannya sudah jelas. Kalau kita mengerjakan yang wajib, tentu waktunya juga sudah qat'i. Maka kalau kemudian kita menggabungkan antara perkara yang wajib dan sunnah berjalan beriringan, maka tentu fadilah keutamaan yang kita dapatkan akan jauh lebih banyak. Itu yang pertama. Yang kedua, juga sebagai upaya yang kita miliki untuk memanfaatkan waktu sebaik-baiknya dengan memperbanyak ibadah. Kemarin kita sudah bahas, entah 12 ataupun 10 rakaat yang mengiringi dari salat wajib adalah perkara yang menjadi atensi bagi kita untuk diperhatikan. Dengan riwayat misal yang dijelaskan oleh Imam At-Tirmidzi dan juga Imam An-Nasai, bahwa 12 rakaat yang dimaksudkan dari salat rawatib itu adalah 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelahnya, baru kemudian dirangkai ba'diyah maghrib, ba'diyah isya, lalu qobliyah subuh, yang kalau ditotal jumlahnya ada 12. Lalu ditambah dengan 17 rakaat dari salat wajib, ya, 17 rakaat. Berarti 17 ditambah 12 ada berapa Pak? 29. Ditambah lagi 11 rakaat, ya, yang kemudian masuk dalam pelaksanaan qiyamul lail.
8 rakaat sholat tahajud, dan 3 rakaat sholat witir. Maka total jumlah 40. Ini baru yang kemudian sudah nampak di hadapan kita, sholat rawatib plus dengan sholat wajib plus dengan sholat tahajud. Belum dengan sholat muqayyad yang keterkaitannya dengan waktu, seperti sholat duha, ataupun mungkin sholat yang keterkaitannya dengan sholat taubat misal, atau sholat sunnah yang dianjurkan untuk dikerjakan. Maka hal yang demikian tentu waktu yang kita miliki akan bisa maksimal ketika ini betul-betul bisa dikerjakan. Zuhur saja Pak, kalau ini betul bisa kita kerjakan, maka mungkin kita tidak bisa mempermainkan waktu. Dalam artian punya perhatian waktu yang cukup saat ketika kita ingin menyempurnakan ibadah yang wajib. 2 rakaat tahiyatul masjid ditambah 4 rakaat sebelum zuhur, berarti sudah 6. Ditambah dengan 4 rakaat zuhur, berarti sudah 10. Ditambah lagi ba'diyah zuhur, 2 rakaat. Berarti untuk waktu zuhur saja itu ada 12 rakaat yang kita bagi menjadi 2, yaitu formasinya 8-4. 8 yang sunnah, 4 yang wajib. Gitu, Pak. Artinya bahwa potensi yang Allah berikan, artinya potensi pahala yang Allah berikan kan dari sisi waktu, satu waktu zuhur saja sudah sangat banyak. Hanya kan kadang kita masuk bagian dari umat minimalis yang ngerjain perkara yang sunnah itu paling, kalau enggak qobliyah zuhurnya ya tahiyat masjidnya. Jarang di antara kita yang bisa melakukan 2 hal sebab karena keterbatasan waktu. Siapa yang membatasi? Ya kita sendiri, orang kita masuk masjid terlambat. Malah kadang-kadang sering di antara kita. Ini kan kita lagi ngomongin diri kita masing-masing. Masuk maghrib, masuk waktu daripada sholat zuhur sudah masbuk. Maka jangan ngomong lagi tentang tahiyatul masjid, jangan ngomong lagi qobliyah zuhur 4 rakaat, hilang semuanya sudah. Wong zuhurnya aja sudah masbuk. Maka buah dari ilmu yang kita dapatkan pada malam hari ini, besok aksinya. Besok hari apa Pak? Hari Sabtu. Berarti kita besok lihat terhadap capaian penilaian materi yang kita dapati, apakah besok masih pakai gaya lamanya atau kita punya gaya baru. Ya, di Lampung Tengah. Gaya baru kan Lampung Tengah. Ya. Kalau gaya baru berarti begitu azan berkumandang langsung cekekal berangkat ke masjid supaya tidak banyak kehilangan waktu. Karena memang yang ingin kita kejar adalah 12 rakaat yang sangat dianjurkan untuk dikerjakan dalam kaitannya dengan sholat wajib. Baik. Nah, di pertemuan yang lalu tadi risam ya, mengulang materi yang lalu. Nah, materi yang kemarin itu terhenti sampai sholat qobliyah maghrib nggih. Sholat qoblal maghrib. Ada 3 hadis yang akan kita bahas keterkaitan dengan sholat qobliyah maghrib itu, supaya kita punya pandangan dan khazanah yang luas keterkaitan dengan sholat qobliyah maghrib itu. Andai kata kita tidak mengerjakannya dan ada orang yang mengerjakannya, maka ada cakupan ilmu yang kita dapatkan melihat pandangan saudara kita yang melaksanakan sholat qobliyah maghrib. Karena jangan sampai ada pandangan yang negatif dari kita melihat orang yang melaksanakan qobliyah maghrib. Saya mengatakan, itu kan bukan sunnah, kok dikerjakan? Apa dia nggak tahu? Jangan-jangan kita yang nggak tahu. Ya, jangan-jangan kita yang tidak tahu tentang keutamaan qobliyah maghrib. Nah, ini ada 3 hadis Pak. Ada 3 hadis yang mampir ke telinga kita yang akan kita kaji pada malam hari ini. Pertama, hadis dari Abdullah bin Mughaffal al-Muzni. Ketika beliau mendengarkan apa yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sallu qablal maghrib, sallu qablal maghrib, thumma fis salisah. Kemudian beliau mengatakan yang ketiga, liman sya'ah. Salatlah kalian sebelum maghrib, salatlah kalian sebelum
maghrib, baru yang ketiga beliau mengatakan sapa sing gelem gitu. Jadi awalnya kayak perintah Pak, solu. Terus akhirnya liman sya'a. Liman sya'a itu diartikan sapa sing karep, sapa sing gelem monggo salatlah sebelum maghrib. Alasan yang dikemukakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam karahiyatan an yattakhidaha an-nasu sunnatan. Nabi khawatir kalau ini disampaikan dengan tidak menggunakan kata liman sya'a, ini akan menjadi perkara yang sunnah, yang tidak harus dikerjakan. Maka kalau Rasul mengatakan liman sya'a, ya berarti bukan perkara yang dianjurkan. Tapi kalau mau dikerjakan, monggo, karena ada perintah. Ada perintah dari Rasul, solu. Maka terakhirnya liman sya'a. Kayak jenengan ditawari, sifatnya wajib napa mboten? Monggo Pak dahar, monggo dahar, umpama purun kan gitu. Padahal kita sudah maju, gitu, wong luwe. Tapi begitu ditawari sama yang punya rumah, nek purun, akhirnya kan mundur. Langge, kaya jenengan di paciti, ada makanan di depan, jenengan nonggo, lalu ada pacitan, monggo Pak didahar, tapi sambil dijauhin. Itu jenenge ora nyumanggake. Ini sama dengan apa yang disampaikan oleh Rasul. Monggo sinten sing purun. Jadi kalimat liman sya'a itu diartikan sapa sing gelem. Kalau siapa yang mau, ini bukan perkara sunnah muakkadah. Kalau sunnah muakkadah bunyi redaksi dari Rasul ndak begitu. Baik. Ada satu riwayat dari Ibnu Hibban yang ini masuk dalam kategori hadis qauli. Hadis yang langsung diucapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Annan nabiyya, atau yang kemudian kita lakukan di sini ada riwayat Ibnu Hibban, ini adalah hadis fi'li, nyun sewu. Annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam shalla qabla al-maghribi rak'atain. Satu riwayat yang datang dari Ibnu Hibban bahwa beliau pernah melihat apa yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau salat qobliyah maghrib 2 rakaat. Nah, kemudian yang berikutnya, satu riwayat dari Imam Muslim yang disampaikan oleh Anas bin Malik, beliau mengatakan, ini langsung ada sahabat yang melakukan salat qobliyah maghrib, lalu diatur ke Pak, ya disampaikan kepada Rasul perihal perbuatan sebagian sahabat yang pada waktu itu disampaikan oleh Anas bin Malik, ya, anak angkatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa yang beliau sampaikan? Kunna nusolli. Kata kunna itu menunjukkan penggunaan kata ganti yang bukan untuk satu orang. Ini berarti lebih dari satu. Karena menggunakan domir nahnu, ya, nahnu yang artinya kita ataupun kami dalam bahasa Arab boleh digunakan minimal 2 orang. Jadi kalau misal nahnu nusolli, kami salat, itu maknanya jumlah bilangannya menggambarkan minimal 2 orang, yaitu imam dan 1 makmum. Nah, penggunaan kalimat kunna ini menunjukkan jamak, bahwa yang dilakukan salat qobliyah maghrib itu yang melakukannya bukan Anas saja, tetapi beberapa sahabat yang lain. Kami pernah salat 2 rakaat setelah terbenamnya matahari, artinya setelah azan berkumandang sebelum salat maghrib. Wa kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yarona, wa kana lan ono sapa an-nabiyyu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yarona kang delok sapa Rasul ingsun. Rasul pernah melihat kami melakukan itu, salat 2 rakaat. Falam ya'murna, falam mongko ora ya'murna, merintah sapa nabi ingsun. Nabi tidak nyuruh kami, walam yanhana, lan ora nyegah sapa Rasul ingsun. Merintah juga enggak, ngelarang juga enggak. Berarti nopo niku Pak?
jenengan ibaratnya jenengan ya sahabati Rasul lah. Lagi sholat qobliyah maghrib, Rasul ningali nopo sing jenengan kerjaaken. Rasul juga tidak melarang dan Rasul juga tidak memerintahkan. Boleh berarti ya. Ini sakarepmu lah, gitu bahasanya ya. Karep-karepmu gitu. Yang penting aku ora ngongkon, aku ya juga ora ngelarang. Tapi kalau dikerjakan itu juga mendapatkan pahala. Karena ini bagian dari sunnah Nabi yang disebut dengan takrir. Takrir itu ketetapan, Pak. Rasul sudah menetapkan paling tidak melarang. Itu namanya takrir. Karena sunnah Nabi itu kan ada 3. Ada qauli, ucapan, shollu qoblal maghrib, shollu qoblal maghrib, shollu qoblal maghrib. Atau shollu qoblal maghribnya 2 kali. Lalu kemudian yang ketiga beliau mengatakan liman sya'a. Itu hadis qauli. Ucapan langsung yang disampaikan oleh beliau kepada kaum muslimin. Yang perbuatannya, hadis fi'linya adalah apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban. Bahwa Nabi pernah sholat 2 rakaat sebelum maghrib. Terus yang ketiga, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Anas. Bahwa mereka pernah sholat 2 rakaat sebelum maghrib dan Rasul tidak melarang dan juga tidak memerintahkan. Ini menunjukkan apa yang kita pahami bahwa sholat sebelum maghrib itu adalah perkara yang sifatnya sunnah. Ya, sifatnya sunnah. Tetapi tidak dikatakan sebagai perkara yang sangat ditekankan untuk dikerjakan. Maka kalau ada waktu monggo dikerjakan, kalau tidak ya enggak apa-apa. Karena waktu yang kemudian kita miliki di waktu maghrib itu sangat pendek. Kan waktu dari 5 waktu sholat yang ada kan maghrib paling pendek, Pak nggih. Maghrib paling pendek dibandingkan dengan 4 waktu lainnya. Subuh ya juga termasuk pendek, ding. Ya. Nah, ini keterkaitan dengan masalah nopo? Keterkaitan dengan sholat nafilah qobliyah maghrib. Sehingga dari sini kita sudah tahu dan dapat ilmunya. Ada 3 hadis yang berkaitan tentang sholat sunnah qobliyah maghrib. Sehingga sayang, sekaligus juga memprihatinkan kalau ada masjid yang tidak memberi jeda antara azan dan iqomahnya untuk sholat maghrib. Karena dianggap tidak ada qobliyah maghrib. Kalau anggapannya demikian berarti menghilangkan sesuatu yang bersifat sunnah. Karena walaupun itu sunnah ghairu muakkadah bukan berarti tidak ada. Kan itu yang perlu diwaspadai, Pak. Jangan menghilangkan sesuatu yang sudah ada. Kalau kemudian kita katakan qobliyah maghrib sunnah ghairu muakkadah, benar. Tetapi yang disayangkan kalau sampai ditiadakan. Toh kalau sampai tidak ada qobliyah maghrib, kan juga ada sunnah muakkadah lainnya, yaitu sholat tahiyatul masjid. Maka kalau tidak ada jeda antara adzan dan iqomah untuk nunggu jamaah, ya tentu masjid ini yang kemudian perlu diperbaiki dari tata cara pengelolaannya, terutama dalam pas waktu pelaksanaan sholat maghribnya. Karena saya ngelihat langsung, Pak, ngelihat dan merasakan. Jadi habis adzan langsung qomat. Kan kasihan jamaah yang dari luar, yang dari masjid yang dari rumah, atau mungkin yang apalagi kalau masjid itu masjid transit. Ya, masjid transit itu ya masjid banyak orang yang datang lalu lalang untuk melaksanakan sholat, ya sholat 5 waktunya, mampir, maka tentu harus banyak tasamuhnya lah, toleransi yang kemudian perlu kita terapkan. Paling tidak 10 menit dari waktu adzannya. Ya, sehingga bisa memberi waktu kepada jamaah yang siap-siap untuk melaksanakan sholat qobliyah maghrib. Kalau di sini kan tetap ada kan, Pak? Tetap ada di sini. Ada kan? Ada lah nggih. Jangan sampai tidak ada. Baik, setelah kita membahas 3 hadis itu, kita langsung masuk ke dalam pembahasan hadis lainnya. Ya. Keterkaitan dengan masalah qobliyah subuh. Kalau ba'diyah isya kan sudah dibahas pada hadis-hadis sebelumnya, keterkaitan dengan yang jumlah 10 rakaat. Hadis Ibnu Umar loh, Pak. Nggih. Hadis Ibnu Umar.
Ya, keterkaitan dengan masalah 10 rakaat yang dianjurkan. Kalau yang riwayat Imam Tirmidzi kan 12. Jadi kita mengamalkan yang 10 rakaat atau yang 12 rakaat, dua-duanya ada sumber yang sama-sama kuat untuk bisa kita amalkan. Jadi yang ba'diyah zuhur itu yang 2 rakaat. Kalau mau ngambil yang 4 rakaat adalah sebelum zuhur. Jangan yang ba'diyah zuhurnya. Karena kalau kita ngambil yang 10 rakaat itu berarti 2 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat setelahnya, baru dilanjutkan ba'da qobla, yaitu ba'dal maghrib, ba'dal isya, qobla subuh gitu. Itu yang kemudian keterkaitan dengan 10 rakaat. Kalau yang 12 4 2 2 2 2. 4 sebelum zuhur, lalu 2 rakaat setelah zuhur, ba'da qobla, ba'da maghrib, ba'dal isya, qobla subuh. Nah, ini keterkaitan dengan optimalisasi waktu yang kita gunakan untuk bisa membersamai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam nanti di surga. Kan bocoran ini sudah kita dengar. Ya Rasul, saya ingin menemani diri Anda di surga. Bagaimanakah caranya? Apa jawaban Rasul? Fa'inni ala zikrika bikasrati sujud. Kalau kamu pengen menemani diriku di surga, maka perbanyaklah sujud. Memperbanyak sujud berarti memperbanyak salat tatawwu, yaitu salat sunnah. Kalau wajib ya harus diplot jumlahnya 17. Tidak bisa nambah, tidak bisa ngurang, Mbak. Nek wajib, nek sunnah sak karepin jenengan sampai dengkul ceklek, nek umpama kuat mboten napa-napa. Masuk ke dalam pembahasan sholat sunnah mutlak. Mutlak niku sak karepin jenengan. Pokoknya yang sampai kuat, oke. Nek ora kuat, ya ampun, dilosor, ya wis leren berarti. Itu mutlak. Kalau muqayyad berarti sholat sunnah yang dikaitkan dengan waktu. Rawatib itu muqayyad. Ya, duha muqayyad, witir muqayyad, tahajud muqayyad. Artinya muqayyad itu diikat dengan waktu yang kita tidak bisa mengerjakan selain daripada waktu yang ditentukan. Sholat duha mau dikerjakan ba'diyah zuhur, yura iso. Itu bukan duha namanya. Ya, itu yang kemudian keterkaitan dengan muqayyad yang dibatasi dengan waktu. Baik. Ada hadis Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, kanan nabiyyu, adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yukhaffifu ar-rak'atain, meringankan 2 rakaat allataini qabla sholati subuh, di mana 2 rakaat itu dikerjakan sebelum sholat subuh. Hatta inni aqul, sampai saya mengatakan, aqra'a bi ummil kitab. Aqra'a itu hamzah di awal mengandung makna harful istifham, yaitu pertanyaan. Saking gitu ya, bukan cepat Pak, tapi ringan. Bahasa yang disampaikan oleh Aisyah ini bukan cepet-cepetan. Rasul tidak pernah mempercepat sholat yang beliau lakukan, hatta fi sholati an-nafilah. Tapi yang disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anha adalah khafifain, yukhaffif. Kata yukhaffif, meringankan, itu berbeda dengan kalimat yusri' yang artinya mempercepat. Beda enggak mempercepat dengan meringankan sholat yang ada? Beda banget. Nah, mempercepat itu keterkaitan dengan rukun di dalam sholat yang ditinggalkan, yaitu tumak-ninah. Tapi kalau meringankan, ini berarti tumak-ninahnya tetap keambil. Tetapi ada perkara yang diringankan, yang biasa bacaan panjang lalu hanya bacaan-bacaan dengan surat atau ayat pendek. Itu namanya yukhaffif. Nah, apa yang dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, apa yang beliau lihat, ini nanti kita ambil beberapa kesimpulan hadisnya, Pak. Beliau itu sholat sebelum subuh 2 rakaat dengan 2 rakaat yang ringan. Sampai aku mengira apakah beliau membaca Ummul Kitab gitu. Jadi sampai saya itu ngira beliau itu baca Fatihah enggak sih kan gitu. Itu napa Pak? Angen-angennya Aisyah radhiyallahu anha ketika beliau melihat kok begitu singkatnya sholat yang dilakukan oleh Rasul itu, kalau bahasa kita
Jadi bojoku kayak mau coba Fatihah upuran gitu nggih. Kok ya cepet banget gitu. Walaupun Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tetap baca Pak. Nggak mungkin Rasul meninggalkan bacaan yang menjadi bagian dari rukun di dalam sholat. Maka nanti kita dapat penjelasan yang ada di hadis ini. Yang pertama, kalimat aqara'a, hamzah yang di awal itu adalah hamzah yang bermakna pertanyaan. Aqara'a, afahima huwa gitu. Apakah dia membaca, apakah dia paham? Jadi pertanyaan dalam bahasa Arab itu biasanya diawali dengan a atau diawali dengan hal. Kalau ini keterkaitan untuk mentakkid, menguatkan apa yang disampaikan, maka nanti jawabannya na'am atau la. Ketika nanti diawali dengan a atau diawali dengan hal. Nah, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika meringankan sholat qabla subuhnya, sampai kemudian Aisyah mengatakan, beliau itu membaca Fatihah atau tidak sih, gitu ya. Maka di sini penjelasannya, pertanyaan yang diajukan oleh Bunda Aisyah menunjukkan lisyakki wat taraddud, menunjukkan keraguan, kebimbangan, apakah Rasul membaca Ummul Quran atau tidak. Dan itu adalah untuk meringankan ketika beliau berdiri. Wal aghlab, beliau mempercepat bacaan Fatihah kitab dan surah pendek, tapi gerakannya tidak dipercepat. Itu yang pertama. Yang kedua, menunjukkan bahwa sholat sunnah yang dilakukan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu di rumah apa di masjid, Pak? Di rumah, ya? Di rumah. Karena kalau di masjid tentu Aisyah tidak melihat. Maka dari sini juga kita bisa ambil istimbat hukum bahwa sholat sunnah itu yang biasa dilakukan oleh Rasul di rumah. Ya, maka yang kemarin kita bahas keterkaitan dengan sholat qobliyah subuh, ba'diyah maghrib, kemudian ba'diyah isya, itu biasanya dilakukan oleh Rasul di rumah. Tapi kan yang kemarin kita ambil ilah alasannya adalah karena rumah beliau kan dempet, ya. Kalau bahasa kita kan mewah gitu, mepet sawah nih. Kalau ini mepet masjid gitu, mes kan gitu, mepet masjid. Kalau i'tikaf kan beliau juga tidak keluar kemana-mana, sehingga kalau mau disisiri kan beliau tinggal mendongokkan kepalanya, lalu Aisyah yang nyisirin rambut Rasul. Nah, kalau kita kan rumah jauh, maka kenapa kalau pulang jenengan niat membatalkan i'tikaf, nanti masuk memperbaiki lagi niat i'tikafnya, terus begitu. Kalau Rasul hanya cukup sekali, masuk sebelum maghrib, keluar setelah maghrib di akhir bulan Ramadan. Ya, kalau kita kan berulang-ulang, bendino metu kersanane kan, maka i'tikaf kita memang i'tikaf ngalong. Baik, ini kita kaitkan dengan masalah kebiasaan sholat sunnah Rasul yang lebih senang dikerjakan di rumah. Dan terus kalau kita kerjakan sholat sunnah di masjid apa ya salah? Nggih mboten. Tidak salah, Pak. Mau dikerjakan di masjid ya monggo, mau dikerjakan di masjid di rumah juga tidak ada masalah. Maka kan tinggal kita tanya kepada diri kita, mungkin nggak kalau nyampe rumah kita mengerjakan ba'diyah maghrib? Godaan kita ini jauh lebih besar loh, Pak. Beda karo Rasul. Jenengan nyampe rumah, niatnya dari sini, turun dari Al-Ihsan, ba'diyah maghrib kan gitu. Tapi nyampe rumah ternyata enggak bisa. Karena gangguan orang-orang rumah jauh lebih kuat daripada niat kita ingin melaksanakan ba'diyah maghrib. Nggih, Pak. Baru turun ditawari mangan, gitu. Ayo Pak mangan Pak, wis ditunggone ket mau karo anak-anakmu. Lah aku belum sholat, gampang gitu. Jajal piye jenengan. Kalau sudah tidak kuat dengan godaan ya sudah lebih baik amannya adalah ba'diyah maghrib di masjid. Begitu turun dari Al-Ihsan, terima beres wis. Baik, karena ada satu keluarga yang luar biasa, Pak. Tidak mau makan kalau bapaknya belum pulang dari masjid. Sampai ibunya bilang begini, tunggu ayah pulang. Kalau ayah belum pulang, yuk semuanya pada nungguin di meja makan. Luar biasa. Maka kalau bapaknya sampai terlambat, itu menzolimi orang serumah. Keluarga itu, Pak. Maka kenapa beliau habis sholat maghrib langsung pulang, tidak mau banyak ngobrol. Kecuali kalau hari-hari tertentu, misal taklim. Nah itu beliau sudah mengkondisikan. Biasanya makannya sebelum maghrib. Baik.
Ini pertama. Yang kedua, istimbat dalil yang kita dapati adalah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam biasa melaksanakan sholat qobliyah subuh itu dengan 2 rakaat yang ringan. Artinya tidak membaca surat setelah Fatihah itu yang panjang-panjang, Mbak. Ya standar saja lah. Jenengan apa andalannya, Mbak? Trikul. Ayo lantak lah. Berarti yang pendek-pendek itu, walaupun menurut kita itu sudah luar biasa, itu udah panjang begitu. Al-Ikhlas sama Al-Falaq gitu. Ya nggak apa-apa itu dibaca, karena itu juga merupakan bacaan yang ideal sehingga tidak terlalu panjang. Apalagi kita masuk masjid, ternyata waktu sudah tidak cukup untuk mengerjakan 4 rakaat 2 kali salam, yaitu sholat tahiyatul masjid dengan sholat qobliyah subuh. Makanya bagi waktu, Pak. Begitu adzan selesai, jenengan langsung sholat qobliyah subuh di rumah. Setelah itu masuk masjid, tinggal sholat tahiyatul masjid. Gitu caranya. Gimana, Pak? Orang saya mau sholat tahiyatul masjid malah digandoli terus ke orang senang omah, gitu. Nah gitu. Itu yang kemudian perlu untuk disiasati. Pokoknya anggar wis adzan rampung, jenengan langsung sholat qobliyah subuh, lalu kemudian langsung berangkat ke masjid. Atau langsung berangkat ke masjid sehingga sholat sunnahnya 2, yaitu tahiyatul masjid sama qobliyah subuh. Kalau itu ditinggal, sayang banget loh, Pak. Maka kalau ada orang, siapa yang paling kaya? Jawabannya, siapakah orang yang paling kaya sedunia? Apakah Bill Gates? Bukan, gitu. Jawabannya, apakah George Soros? Bukan. Siapa? Orang yang sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Itulah orang yang paling kaya sedunia, walaupun kempes isi dompetnya. Karena memang kekayaan tidak dilihat dari sisi banyak atau tebalnya isi dompet. Kekayaan itu kan normatif, Pak. Kekayaan dalam perspektif mana dulu? Ketika Allah mengatakan bahwa orang yang melaksanakan sholat qobliyah subuh adalah orang yang mendapatkan dunia dan seisinya, ya berarti kan dunia dan seisinya sudah punya jenengan. Seluruh umat Islam punya, berhak untuk mengklaim. Walaupun tidak didapatkan secara zahir ada di tangan, tapi secara maknawi semua dunia sudah ada dalam genggaman. Lah kayak gitu kan jenengan orang menjadi paling tidak beruntung sedunia. Kenapa? Karena merasa belum punya apa-apa. Sedih nggak punya apa-apa. Loh nggak punya apa-apa gimana? Sholat sebelum subuh itu keutamaannya apa yang ada di dunia sudah ada di genggaman jenengan. Seolah-olah begitu, walaupun tidak nampak. Mana aku cek bangga kiri gitu. Ya memang dalam Al-Quran kan juga tidak ada siapa yang sholat kamu kaya kan gitu, siapa yang sholat kamu sugih, siapa yang sholat banyak duitnya, nggak ada yang begitu. Maka kalau kemudian mau membandingkan, itu ada orang sholat kok fakir, Pak, itu orang tidak sholat kok sugih duitnya, jangan bandingkan hal-hal yang tidak nyambung. Akhirnya pada akhirnya membuat orang itu tidak bersemangat dalam beribadah. Kenapa? Karena ibadah itu selalu menjadi barometernya, saya dapat apa dari situ, saya dapat uang atau tidak. Seolah-olah kalau sholat nggak mendatangkan uang, nggak mau. Padahal apa yang kita dapatkan itu tidak melulu hanya dalam bentuk materi. Materi bisa datang lewat wasilah Allah berikan kemudahan. Kemudahan Allah berikan sebab karena ridha yang Allah berikan. Kenapa Allah ridha? Karena ibadah yang kita kerjakan tulus ikhlas lillahi ta'ala. Baik. Itu hadis Aisyah keterkaitan dengan qobliyah subuh. Sehingga apa kesimpulannya, Pak? Kesimpulannya apa? 1. Sholat qobliyah subuhnya di rumah. 2. Ringan-ringan saja, karena memang hadis ini menjadi andalan, karena memang kita juga selama ini hanya membaca surah-surah pendek, ya kan? Ya kan surah-surah pendek. Jenengan paling dawa baca surat nopo? Kan nggak ada gitu. Baik, itu yang kita kaitkan pembahasannya dengan sholat qobliyah subuh. Masih dengan bahasan qobliyah subuh. Ini keterangan dari Abu Hurairah bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membaca surah Qul ya ayyuhal kafirun dengan Qul huwallahu ahad. Qobliyah subuh, Pak.
Kalau ini kan jenengan sudah hafal semua kan? Qul ya ayyuhal kafirun sama al-ikhlas. Tetapi al-kafirun ini perlu dihafalkan dengan baik karena banyak ayat yang mirip-mirip. Karena kalau enggak tuntas ini enggak bakal rampung-rampung. Yang tadinya ringan ini menjadi berat. Jadi enggak sampai lakum dinukum waliyatin balik dina. Kan gitu. Ora percaya baca. Kalau jenengan tidak menghayati dan tidak melihat ciri-ciri ini berhenti lakum dinukum waliyadinnya ini kapan? Orang rampung-rampung. Padahal sudah tet azan mau iqomah mau segera didirikan, jenengan masih berkutat baca al-kafirun sing ora rampung. Qul ya ayyuhal kafirun, terus la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud. Langsung lereni lakum. Lah kalau sampai enggak dilereni lakum dinukum balik neh, Pak. Gitu. Jenengan malah bingung dhewe. Ket mau bojo kok ya rampung. Aduh, gitu. Lah iya, maka antum-antum terus. Maka al-kafirun di rakaat pertama, rakaat kedua al-ikhlas. Qul huwallahu ahad. Nonton nggih. Jadi kalau kemudian kita ngikuti sunnah Nabi apa yang dibaca sebelum sholat waktu qobliyah subuh, maka rakaat pertama al-kafirun, rakaat kedua al-ikhlas. Terus salahkah kalau kemudian kita baca yang lain? Yunda. Tidak ada yang salah, Pak. Apa yang kita baca setelah Fatihah, nopo yang bisa dibaca, monggo dibaca. Kok nyuwun sewu, al-kafirun jenengan dereng apal, ya silakan ambil yang lain. Al-Kausar ya juga boleh. Wal Asr juga boleh. Hanya ngambil potongan ayat juga boleh. Misal apale kok hanya alif lam mim, rukuk ya ora apa-apa. Tidak ada yang dipaksakan dalam menjalankan perkara sunnah. Nek iso, nek gelem kan gitu. Kalau mau ini yang kemudian dibaca oleh Rasul. Menurut sinten? Menurut riwayat Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dusi yang kemudian kesohor dengan nama Abu Hurairah. Baik, ini riwayat Imam Muslim loh, Pak, mutawatir hadisnya. Ya, apa yang dibaca oleh Rasul sebelum beliau melaksanakan sholat subuh. Jadi kalau kita ditanya apa yang kita baca pada rakaat pertama dan kedua pada waktu qobliyah subuh, maka jawabannya berdasarkan hadis gitu yang bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu an dan diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maka rakaat pertama beliau membaca al-kafirun dan yang kedua beliau membaca surah al-ikhlas. Gurgarin jawab al-kafirun karo al-ikhlas nek wong sing ngaji kan berdasarkan gitu ya. Dawa gitu. Berdasarkan. Baik. Clear, Pak nggih? Ada lagi yang mau nanya? Padahal dari tadi belum nanya. Monggo, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh gitu, baik. Nggih. The good question. Nah, gitu. Pertanyaan yang bagus untuk kita jawab. Jawabannya mau yang pendek, yang panjang, Pak. Baik. Kalau kita mau sholat qobliyah subuh tadi yang ditanya oleh Bapak, nunggu adzan selesai apa saat ketika adzan sedang berkumandang di masjid lalu kemudian kita bisa melaksanakan sholat qobliyah subuh? Pertama, ada anjuran yang datang dari Rasul untuk menjawab setiap panggilan muadzin. Berarti ketika kita mendengarkan azan lalu kemudian kita menjawab setiap panggilan muadzin, itu aja sudah mendapatkan potensi pahala. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan kita melaksanakan sholat sunnah qobliyah subuh setelah azan, ini menunjukkan satu perkara yang sudah kita tuntaskan. Jadi jangan sampai perkara belum tuntas lalu kemudian kita ngambil yang lain. Fa idza faraghta fansab. Kalau kamu sudah dengar azan maka segera kerjakan ibadah yang lain. Apa itu? Qobliyah subuh. Sehingga dihukumi makruh kalau di waktu azan lalu kemudian kita langsung melaksanakan sholat
qobliyah subuh. Ini diibaratkan seperti orang lomba tapi maling start, belum jar gitu kita udah sholat. Maka kata wasit rakaat sih, ngulang lagi kan gitu. Sehingga nunggu adzan dulu selesai, setelah adzan selesai ini baru jeda waktu yang bisa kita gunakan untuk melaksanakan qobliyah subuh. Tapi gini loh Pak Ustadz, kalau saya nunggu adzan selesai lalu kemudian sholat qobliyah subuh baru saya kerjakan, itu nanti saya berangkat ke masjidnya telat karena rumah saya jauh plus saya jalan kaki gitu. Kenapa? Karena motor belum ada. Loh kan ada sepeda, sepeda belum kebeli Pak gitu. Nunggu Jokowi ngasih hadiah. Tuh ceritanya. Ya sudah, kalau gitu berarti jenengan berangkat ke masjid satu sebelum azan. Syukur-syukur jenengan sebagai seorang muadzin, wes ngerangkap sebagai muadzinnya. Ya karena Pak rumahnya jauh, pahala jenengan mau bertikel-tikel berlipat-lipat, ya berangkat dari masjid. Berangkat dari rumah ke masjid dengan cara jalan kaki. Kalau ternyata masjidnya lumayan jauh, misal 100 meter gitu, ya itu kan jauh Pak. Ya Pak, jadi selesaikan dulu azannya, baru setelah itu kita melaksanakan sholat qobliyah subuh. Karena memang sunnahnya kita bisa melaksanakan sholat itu setelah azan rampung Pak. Nyun sewu, ini juga banyak praktek salah yang ada di masyarakat kita, khususnya di hari ini, hari Jumat. Ya, banyak di antara kaum muslimin yang melakukan dua kesalahan. Satu, ketika azan berkumandang, mereka langsung duduk, tidak mau sholat qobliyah tahiyatul masjid, bukan qobliyah Jumat, tahiyatul masjid. Yang kedua, setelah azan selesai, khatib naik ke atas mimbar, ada makmum masbuk pun juga melakukan praktek yang sama, yaitu langsung duduk. Padahal hal yang semestinya sunnah tetap bisa dikerjakan adalah sholatlah 2 rakaat walaupun khatib masih menyampaikan khutbah Jumatnya. Karena itu termasuk dari perkara yang nggak bisa ditinggalkan walaupun kita sudah datang terlambat. Dua kesalahan itu sering terjadi di masyarakat awam kita. Jadi karena alasan ewoh pekewoh, telat, serasa seluruh pandangan orang yang ada di masjid itu memandang kita kan gitu. Dan kita tidak kuat menahan pandangan dari seluruh jamaah, maka mendingan langsung duduk. Padahal duduknya kita itu sebuah kesalahan. Sampai Rasul ketika khutbah di atas mimbar kan ada orang yang langsung duduk. Maka Rasul langsung menyela di tengah-tengah khutbahnya sambil beliau mengatakan kum fasalli raka'ataini khafifatain. Itu di tengah khutbah Pak. Beliau menyela salah satu kaum muslimin yang datang terlambat langsung duduk. Kata beliau, kum ngadeg sira. Berdiri, sholatlah 2 rakaat walaupun 2 rakaat itu yang ringan. Yang ringan bukan berarti meninggalkan yang wajib. Apa itu yang wajib Pak? Fatihah. Lalu kemudian sunnahnya tetap membaca ayat-ayat pendek. Itu yang kemudian perlu diperhatikan, bahwa melaksanakan sholat sunnah itu dianjurkan, memang sunnahnya demikian, setelah azan selesai dikumandangkan. Kalau belum ya jangan buru-buru. Baik, pertanyaan berikutnya, monggo Mbah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeah. Baik. Kalau dulu di zaman Rasul itu kan aturannya hanya dengan menggunakan peredaran makhluk Allah yang bernama matahari dan bulan. Nah, ketika fajar yang kedua muncul, itulah yang disebut dengan fajar shadiq. Maka ada kata shadiq, ada kadzib, Pak. Kadzib itu berarti fajar dusta yang datangnya dari setan untuk mengelabui kaum muslimin. Maka kenapa di Mekah itu ada azan 2 kali, jam 4 azan, tapi itu disebut dengan azan peringatan, bukan azan subuh. Ya, azan yang pertama disebut sebagai azan tanbih, pengingat bahwa ini persiapan untuk menuju fajar shadiq. Nah, setelah fajar shadiq datang, baru masuklah waktu sholat subuh. Nah, kalau kemudian kita lihat dari
alur waktu dengan menggunakan jam, ya tentu kita perhatikan dari waktu yang ada sesuai dengan kondisi sekarang. Subuh jam berapa? Dimulai dari azan. Azan jam pinten Pak saniki? 4.39. Berarti mulai dari 4.39 itu sudah masuk waktu sholat subuh. Dan kegiatan sholat subuh itu ditandai dengan pertama azan, setelah azan baru kemudian kita melakukan kegiatan masing-masing. Kalau azan itu kan kegiatan jamaah Pak, yang dikomandoi oleh satu Bilal, yaitu muadzin. Maka tugas beliau memberikan maklumat kepada kaum muslimin dari azan yang beliau kumandangkan. Wahai kaum muslimin, dari azan yang beliau sampaikan. Jadi seolah-olah begini, Allahu Akbar itu mengandung makna begini. Wahai kaum muslimin, ini sudah masuk waktu sholat subuh. Yuk siap-siap untuk melaksanakan sholat subuh. Maka begitu azan selesai, lalu kemudian dianjurkan untuk sholat. Sholat apa? Qobliyah subuh. Maka qobliyah subuh itu nggak akan tegak kalau belum diawali dengan satu rangkaian perkara sunnah, yaitu apa? Azan. Nah terus pripun Pak? Kalau nggak ada yang azan, paling tidak ngikutin dari orang yang kita dengar azannya dari kampung sebelah. Kalau di tempat kita nggak ada yang azan. Seperti halnya ada fatwa yang dimintai dari seseorang yang di negeri itu tidak pernah lihat matahari Pak. Bukan tidak pernah lihat matahari, justru 24 jam lihat matahari. Wijajale. Kalau itu menjadi standar, berarti mereka berpuasa 24 jam. Tentu kami nggak kuat Pak. Ada di satu negeri di Eropa Pak, saat ketika musim-musim tertentu, matahari itu enggan untuk pergi ke barat. Jadi panggah nongol we. Siang terus. Lah terus kalau itu yang menjadi aturan, berarti kapan bukanya? Padahal aturan dari syariat bahwa puasa itu dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Lah ini matahari nggak terbenam, berarti buka-buka loh ini. Bagaimana sikap kami? Maka kaum muslimin akhirnya mendapatkan fatwa. Silahkan kamu lihat bagaimana kondisi umat Islam yang terdekat dari negaramu. Kalau di negara sebelah itu sudah buka, ikutlah buka. Itu keterkaitan dengan kalau kita nggak dengar azan, maka orang yang ada di sebelahnya, masjid yang ada di sebelah kita bisa menjadi aturan untuk pelaksanaan itu. Karena mungkin bisa jadi ada masjid yang tidak azan Pak, karena muadzinnya nggak ada, atau muadzinnya kesiangan, atau tidak ada jamaah yang pede untuk mengumandangkan azannya. Ada di satu masjid, semuanya sudah datang tapi semuanya mundur ke belakang, tidak ada satupun yang jadi muadzin. Semuanya mengatakan azanku mirip iqomah Pak, begitu. Aku ra pede gitu. Mbok pede mbok ora wis ra apa-apa, sing penting azan. Orang pun juga nggak akan menilai kita azanmu bagus atau tidak. Kalau ada yang lebih bagus, itu yang diprioritaskan. Kalau semuanya tidak ada, maka harus ada yang berani. Walaupun azan 11-12 mirip seperti qomat gitu. Kan enggak apa-apa, redaksinya kan beda kan Pak? Redaksinya beda walaupun logatnya sama. Allahu Akbar gitu misal. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Azan meh qomat ora apa-apa, sing penting redaksinya beda dan niatnya juga beda walaupun suara kita pasan. Kalau enggak ada loh Pak, menandakan supaya azan inilah pertanda bagi kaum muslimin untuk melaksanakan sholat. Jadi ngoten Mbah, kalau kita kaitkan dengan waktu tentu up to date ngelihat waktu perkembangan yang ada nggih. Kalau sekarang tadi yang disampaikan oleh Pak Yai jam 4.30 berapa? 39 ya? 4.39 ya, berarti itu waktu masuk subuh. Masuk waktu subuh itulah yang disebut dengan fajar shadiq. Berarti jam 4 kalau memang muncul fajar, itu namanya fajar kadzib. Kadzib itu dusta yang datangnya dari setan untuk nggorohi. Nggorohi ini kenapa Pak? Untuk mengelabui kaum muslimin untuk bersegera melaksanakan sholat subuh padahal belum waktunya, kan gitu. Ngaten Pak nggih? Mudah-mudahan waktu yang kita miliki cukup berkahi, memberikan manfaat yang banyak kepada kita untuk nambah ilmu keterkaitan dengan sholat nafilah yang bisa kita kerjakan untuk mengiringi sholat wajib.
Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa kita dapatkan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.